Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini akan disampaikan di dalamnya pembahasan pelajaran pertama dari buku Fathus Salam Muslim Indonesia Lancar Bahasa Arab. Langsung saja kita simak pelajaran pertama, Ad-Darsul Awal. Materi pertama ialah mengenal kalimat bahasa Arab. Kalimat merupakan kumpulan dari beberapa kata yang membentuk suatu makna yang bisa difahami. Dalam bahasa Indonesia, dikatakan kalimat telah sempurna apabila memuat sekurang-kurangnya dua unsur utama, yaitu subjek dan predikat, dalam kurung SP, atau tiga unsur penyusun yang berupa subjek, predikat, dan objek, dalam kurung SPO. Dan semakin lengkap apabila diberi keterangan tambahan, dalam kurung SPOK. Contoh sederhana kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Saya telah kembali. Saya di sini adalah subjek dan telah kembali sebagai predikat. Demikian pula dalam bahasa Arab juga ada istilah SPOK, hanya saja beda penamaannya. Perhatikanlah kalimat bahasa Arab berikut. Muhammadun zahaba ila al-masjidi. Muhammad pergi ke masjid. Muhammad di sini adalah subjek, sedangkan zahaba yang bermakna pergi adalah predikat. Ila al-masjid adalah keterangannya. Muhammad ini adalah subjek, zahaba yang artinya pergi adalah predikat, dan ila al-masjidi dia sebagai keterangan. Ila al-masjidi, ila artinya ke, masjid artinya masjid. Susunan di atas telah menjadi kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Ia terdiri dari isim dalam kurung kata benda, fi'il atau kata kerja, dan huruf Arab yang memiliki makna. Hanya tiga komponen inilah yang membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Muhammadun dan al-masjidi adalah isim atau kata benda. Zahaba yang bermakna pergi adalah fi'il atau kata kerja, sedangkan ila yang bermakna ke adalah huruf Arab yang memiliki makna. Ila di sini adalah huruf Arab yang memiliki makna, artinya ke. Kalau zahaba bermakna pergi. Pada buku ini Anda akan mempelajari komponen-komponen penyusun kalimat dalam bahasa Arab secara terstruktur, insya Allah. Kemudian materi yang kedua adalah isim. Secara bahasa, isim berarti nama atau kata benda.
Secara bahasa, isim adalah nama atau kata benda. Sedangkan menurut istilah, isim adalah segala sesuatu yang berwujud dan keberadaannya bisa ditemukan dengan panca indera. Contohnya di sini adalah nasun, manusia, hayawanun, hewan, nabatun, tumbuhan, jamadun, dan benda mati. Nah, di sisi lain ada juga isim yang berupa istilah dan keberadaannya hanya bisa dianalisa dengan akal pikiran atau perasaan. Jadi di sisi lain ada juga isim yang berupa istilah dan keberadaannya hanya bisa dianalisa dengan akal pikiran atau perasaan. Ini kita blok dulu. Nah. Kemudian contohnya seperti hurriyatun atau kemerdekaan. Kemudian ada taqaddumun, kemajuan, fasyalun, kegagalan, dan lain sebagainya. Materi ketiga ialah isim berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, isim terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah isim mudzakkar. Nah, isim mudzakkar ini, mudzakkar secara bahasa dia artinya laki-laki. Isim mudzakkar adalah semua isim yang digolongkan ke dalam jenis laki-laki. Isim mudzakkar ada dua. Yang pertama mudzakkar hakiki, yaitu isim yang wujudnya benar-benar laki-laki. Contohnya adalah Muhammadun. Muhammad nama seorang laki-laki. Tiflun, bayi laki-laki. Dan jamalun, unta jantan. Kemudian ada mudzakkar majazi, yaitu isim yang digolongkan ke dalam jenis laki-laki walaupun wujudnya tidak berjenis laki-laki ataupun perempuan. Contoh kitabun, buku, qalamun, pulpen, dan semua kata benda yang tidak diakhiri huruf ta marbutah. Nah, pada mudzakkar hakiki disebutkan contohnya adalah Muhammadun, Tiflun, dan Jamalun. Ketiga contoh ini termasuk isim yang wujudnya benar-benar laki-laki. Adapun mudzakkar majazi disebutkan contoh kitabun dan qalamun. Kedua isim ini secara zat ialah benda mati yang tidak berjenis kelamin. Namun dalam kaidah bahasa Arab ia digolongkan ke dalam jenis laki-laki karena tidak berakhiran huruf ta marbutah. Kemudian ada isim muannats. Kebalikannya, jika mudzakkar secara bahasa adalah laki-laki, maka isim muannats secara bahasa dia bermakna perempuan. Muannats artinya perempuan. Isim muannats adalah semua isim yang digolongkan ke dalam jenis perempuan.
Isim muannats juga ada dua, sama seperti isim mudzakkar. Ada muannats hakiki, yaitu isim yang wujudnya benar-benar perempuan. Contoh, Hindun, nama seorang wanita, tiflatun, bayi perempuan, dan baqaratun, sapi betina. Tiga contoh ini, Hindun, tiflatun, dan baqaratun, termasuk isim yang wujudnya benar-benar berjenis perempuan. Kemudian ada muannas majazi, yaitu isim yang digolongkan ke dalam jenis perempuan walaupun wujudnya tidak berjenis perempuan ataupun laki-laki. Contohnya, madrasatun, sekolah, hakibatun, tas, dan semua benda yang diakhiri huruf ta marbutah. Madrasatun dan hakibatun secara zat ia adalah benda mati yang tidak berjenis kelamin. Namun dalam kaidah bahasa Arab ia digolongkan ke dalam jenis perempuan karena berakhiran huruf ta marbutah. Pengecualian untuk nama laki-laki yang diakhiri huruf ta marbutah. Misalnya Hamzah, Hamzatu, Usamatu, Tolhatu, Muawiyatu. Nama-nama di atas secara lafaz termasuk isim muannats karena berakhiran huruf ta marbutah. Secara lafaz isim-isim di atas termasuk isim muannats karena berakhiran ta marbutah. Namun secara makna termasuk isim mudzakkar karena zatnya atau wujudnya benar-benar laki-laki. Nah, walaupun nama-nama ini diakhiri dengan ta marbutah, namun secara makna, secara zat atau wujud aslinya pemilik nama ini adalah laki-laki. Selain bercirikan huruf ta marbutah, ada beberapa kelompok isim tanpa akhiran ta marbutah yang tetap digolongkan ke dalam jenis isim muannats. Yang pertama, ada anggota tubuh yang berpasangan. Ini termasuk isim muannats seperti ainun, mata, udhunun, telinga, yadun, tangan, rijlun, kaki. Jadi setiap anggota tubuh yang berpasangan maka dalam bahasa Arab ia digolongkan ke dalam jenis isim muannats. Selanjutnya ada beberapa benda langit dan bumi seperti syamsun, matahari, rihun, angin, narun, api, ardun, bumi. Beberapa isim ini termasuk benda langit dan bumi yang dalam bahasa Arab digolongkan ke dalam jenis isim muannats. Kemudian ada nama-nama negara atau wilayah seperti Indonesia, Indonesia atau Solo, ya, Solo. Ini nama-nama negara atau wilayah juga termasuk isim muannats. Selanjutnya ada jamak taksir untuk benda yang tidak berakal. Nah, pada materi ini tidak disampaikan pada pelajaran ini sekaligus karena buku ini disusun terstruktur berdasarkan tingkat kemudahan kaidah-kaidah bahasa Arab. Insya Allah akan dipelajari pada pelajaran yang akan datang. Cukup sekedar
diketahui saja pada materi pelajaran pertama ini. Mudzakkar ketika mufrad, isim mudzakkar laki-laki, mufrad artinya tunggal. Kitabun artinya sebuah buku, qalamun artinya sebuah pulpen, baitun sebuah rumah. Ya, mufrad tunggal, satu buku, satu pulpen, satu rumah. Maka ketika ia mufrad tunggal, maka mengikuti kaidah di atas. Kalau tidak diakhiri ta marbutah, maka ya termasuk isim mudzakkar seperti ini. Adapun ketika isim-isim ini menjadi jamak, yaitu lebih dari dua benda, maka ia digolongkan ke dalam isim muannats. Misalkan kitabun jamaknya adalah kutubun, buku-buku. Qalamun jamaknya adalah aqlamun, pulpen-pulpen atau pulpen yang lebih dari dua. Kemudian baitun jamaknya adalah buyutun, rumah-rumah. Nah, Anda akan mempelajari pembagian isim berdasarkan jumlah pada pelajaran yang akan datang, insya Allah. Materi selanjutnya adalah isim berdasarkan keumuman dan kekhususannya. Berdasarkan sifat keumuman dan kekhususannya, isim terbagi menjadi dua, yaitu isim nakirah dalam kurung bersifat umum dan isim ma'rifah dalam kurung bersifat khusus. Dari contoh-contoh di atas yang telah disebutkan sebelumnya, kita mengetahui bahwa isim-isim tersebut berakhiran tanwin. Seperti kitabun, qalamun, baitun, dan contoh-contoh di atas lainnya berakhiran tanwin. Isim-isim di atas disebut dengan isim nakirah, yaitu isim yang bersifat umum. Misalnya orang mengatakan kitabun, yaitu sebuah buku, maka kitabun di sini masih bersifat umum karena belum diketahui buku apa yang dimaksud. Jadi kitabun di sini masih bersifat umum atau dia termasuk isim nakirah karena belum diketahui buku apa yang dimaksud. Lawan dari nakirah adalah ma'rifah atau khusus. Terdapat sekitar 7 macam isim ma'rifah. Salah satunya adalah isim yang diawali dengan alif lam. Perhatikan contoh berikut. Al-kitabu. Ini adalah isim ma'rifah. Isim nakirahnya adalah kitabun. Jadi kitabun dia berakhiran tanwin karena tanwin merupakan tanda dari isim nakirah. Tanwin merupakan tanda dari isim nakirah. Ini akhirnya dhammah tanwin. Dan dhammah tanwin ada fathah tanwin, kemudian kasrah tanwin, dan ini dhammah tanwin. Ketika diubah menjadi isim ma'rifah, maka alif lam ditambahkan di awal dan ada footnote. Kita lihat footnote, isim yang didahului oleh alif lam maka tidak boleh ditanwin. Jadi
isim yang sudah didahului atau diubah menjadi ma'rifah, didahului dengan alif lam, maka ia dilarang untuk ditanwin. Jadi tanwinnya dihilangkan. Jika seseorang mengatakan al-kitabu, buku tersebut, maksudnya buku yang telah diketahui, maka buku di sini bersifat khusus karena telah diketahui buku mana yang dimaksud. Misal al-kitabu yang dimaksud adalah buku bahasa Arab. Jadi kalau kitabun saja, maka diterjemahkan secara harfiah, secara huruf, secara kata, maka maknanya adalah buku saja. Sedangkan kalau al-kitabu, maka artinya buku tersebut. Bisa digunakan kata tersebut atau itu atau ini. Yang jelas kata ini digunakan untuk mempermudah pemahaman bahasanya kata yang dimaksud adalah kata ma'rifah atau buku telah diketahui buku mana yang dimaksud. Naam. Sebelum masuk pada pembahasan soal, bagi yang ingin menguji kemampuannya terlebih dahulu, silahkan di-pause atau diberhentikan dulu video pembahasan ini. Jika sudah selesai mengerjakan, maka silahkan diputar kembali videonya untuk dicocokkan dengan pembahasan berikut. Latihan pertama, at-tadribul awal. Perintahnya, terjemahkanlah isim-isim berikut ke dalam bahasa Indonesia dan ubahlah ke bentuk ma'rifah atau bentuk khusus. Kita mulai dari al-asma'ul mudzakarah, isim-isim mudzakar. Kitabun bentuk nakirah karena ia diakhiri dengan tanwin. Kemudian dirubah kepada bentuk ma'rifahnya, yaitu dengan menambahkan alif lam di awal dan akhirannya tidak ditanwin. Maka daftarun menjadi ad-daftaru, qalamun menjadi al-qalamu, maktabun menjadi al-maktabu, kursiyun menjadi al-kursiyu, bilatun menjadi al-bilatu, jidarun al-jidaru, babun al-babu, miftahun al-miftahu, kuflun al-kuflu. Kemudian al-asma'ul mu'annathah, isim-isim mu'annath. Madrasatun, ia adalah isim nakirah. Kemudian dijadikan isim ma'rifah, yaitu dengan menambahkan alif lam di awal, kemudian akhirannya tidak ditanwin. Maka bawwabatun menjadi al-bawwabatu, maktabatun al-maktabatu, mistaratun al-mistaratu, sabburatun as-sabburatu, sa'atun menjadi as-sa'atu, hakibatun menjadi al-hakibatu, suratun as-suratu, kharitatun menjadi al-kharitatu, mimsahatun menjadi al-mimsahatu. Itulah pembahasan latihan pertama. Kemudian kita masuk pada kosakata. Nah, latihan ini bagi yang belum tahu maknanya, maka bisa dilihat di bagian kosakata. Karena perintah latihannya adalah terjemahkanlah isim-isim berikut ke dalam bahasa Indonesia dan ubahlah ke bentuk
isim ma'rifah atau khusus. Maka yang belum tahu artinya silahkan melihat pada halaman kosakata al-mufradat. Di sini ada beberapa footnote yang perlu disampaikan. Footnote pertama, footnote 2, bagian kosakata. Di sini ada catatan, menghafalkan kosakata pada setiap pelajarannya merupakan suatu keharusan karena kosakata yang telah dihafalkan akan digunakan pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sini misalkan disebutkan buku, bahasa Arabnya kitabun. Kemudian ada footnote lagi, kitabun, ada huruf jim dalam kurung. Ini maknanya adalah bentuk jamaknya. Jadi kitabun, sebuah buku, bentuk jamaknya adalah kutubun. Kita lihat footnote-nya. Huruf jim tanda untuk bentuk jamaknya. Ini huruf jim. Tanda untuk bentuk jamaknya. Contoh seperti yang telah disebutkan, kutubun atau buku-buku. Kemudian ada footnote lagi di sini. Gerbang, bahasa Arabnya adalah bawabatun. Jamaknya di sini ada footnote. Mayoritas isim yang berakhiran ta marbutah bentuk jamaknya mengikuti pola jamak muannats salim. Ya, bentuk jamaknya mengikuti pola jamak muannats salim, yaitu huruf ta marbutahnya diganti dengan atun. Contoh, bawabatun menjadi bawabatun. Nah, di sini ta marbutahnya diganti dengan atun, ya. Maka bawabatun menjadi bawabatun. Nah, jadi jika ada tanda atun pada bentuk isim muannats, maka bentuk jamaknya tinggal mengikuti kaidah yang telah disebutkan berikut. Contoh lainnya misalkan saburotun, maka jamaknya adalah saburotun. Kemudian sa'atun, bentuk jamaknya adalah sa'atun, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pelajaran pertama ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu di jalannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.